Ini salah satu tipe kehidupan rumah tangga ketika rumah tangga itu broken home antara istri dan suami kemudian meninggalkan anak. Maka anak akan kehilangan keteladan gitu. Apalagi ketika tadi sudah berkeluarga saja tidak mendapatkan keteladanan yang baik dari ayahnya. Begitu terpisah malah semakin bertambah lagi. Jadi pelajaran yang dapat kita petik pada para pemirsa sekalian adalah bahwa ketika ada persoalan konflik rumah tangga seorang suami dengan istrinya dan kemudian terjadi broken home, keterpisahan antara perceraian antara seorang suami dengan istrinya kemudian meninggalkan anak, maka yang paling parah dan paling terdampak mendapatkan goncangan psikologis adalah anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya tumbuh menjadi remaja, ketika menjadi dewasa, maka alam memori bawah sadar dia akan menyaksikan pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupannya. Maka ini sama dengan berputar, yang oleh kata Nabi, az-zaman istadaro, zaman itu akan berputar. Zaman anak kecil tadi merasakan kepahitan hidupnya, maka ketika besar akan diputar ulang dan dia tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam kehidupan rumah tangga dari ayahnya, maka lengkaplah sudah dalam konteks kehidupan yang dialami oleh Mas Raffi bersama kakaknya tadi hingga terjadi pertengkaran, kemudian Mas Raffi terlibat minuman keras, kakaknya kemudian balap liar dan kemudian di rumah terjadi konflik dan ibunya juga mengalami goncangan psikis yang luar biasa menyaksikan anak-anaknya. Saya kira pelajaran-pelajaran semacam ini sesungguhnya adalah memberikan takdir untuk kita semua untuk kembali pada tuntunan agama, dan agama akan membimbing jalan ketika apa yang dihadapi oleh Mas Raffi semacam ini. Oke, Mas Raffi sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah punya keturunan? Sudah punya anak satu. Sudah punya anak satu. Oke, Mas Raffi, dari pengalaman yang sudah ayah Mas Raffi lakukan, ada tidak beberapa ketakutan untuk terus memberikan pendidikan ke anak itu? Takut anak merasakan hal yang sama gitu? Iya, takut. Jadi pernah sampai anak saya tak ceritain tentang masa lalu saya. Jadi anak saya juga ikut marah sama ayah saya. Saat itu ayah datang ke rumah mau minta maaf dan saya usir balik. Justru malah diusir balik? Saya usir. Saya nggak mau, benar-benar udah nggak mau ngelihat ayah. Kemana aja dulu ayah, kan gitu. Nah, ayah datang ke rumah itu, kemudian anaknya Mas Raffi sendiri gimana? Juga ikut membenci? Ikut membenci. Saat itu nggak mau dipegang, nggak mau. Dipegang nggak mau? Nggak mau. Pak Ustadz, ini udah jauh lebih ini lagi Pak Ustadz, karena sudah mulai ke anaknya Mas Raffi pun sudah mulai ikut membenci kakeknya nih Pak Ustadz. Jadi tidak seharusnya ya. Jadi harusnya Mas Raffi menutup di ruang itu saja. Tidak perlu diceritakan pada anak. Karena ketika ada nilai keburukan dari ayah kita, orang tua kita, kita ceritakan kepada anak kita berarti statusnya baik jujur. Itu berarti sama dengan kita mewariskan nilai-nilai keburukan, akhlak tercela kepada anak kita. Yang kedua, ini akan menjadikan hal yang tidak baik dalam pertumbuhan psikis seorang anak kita. Makanya kenapa Nabi SAW menghimbau, menasihatkan kepada kenapa ketika ada orang tua itu konflik dengan istrinya tidak boleh dipertontonkan di hadapan anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak menyaksikan yang kelak ini akan mempengaruhi psikis dia gitu loh. Lah, ini bukan lagi mempengaruhi psikis tapi memang dipengaruhi oleh anaknya melalui cerita tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Raffi, sekali lagi kita bisa memahami. Jadi dendam, kebencian kepada ayahnya tadi, tapi ayah tadi itu sudah mengulurkan maaf. Kata Nabi begini, ketika kita berbuat baik kepada ayah kita, maka sesungguhnya kita hendak menanamkan kebaikan kepada anak kita yang kelak anak kita akan berbuat baik kepada kita. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, kendati pun kita sebagai dendam tadi, maka nanti anak kita akan menyaksikan ayah saya membenci pada kakek dia. Suatu saat anak kita juga akan tumbuh ketika kita ada perangai yang tidak baik di hadapan kita. Karena kita tidak selamanya bisa mengendalikan kita dalam posisi yang baik. Maka inilah saya kira agama memberikan tuntunan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 133 menjelaskan, yang potongan ayatnya itu begini, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah orang itu mampu menahan amarahnya, amarah dendam, amarah ingin melampiaskan dendamnya tadi. Dan yang kedua adalah wal afina 'anin nas, memberikan maaf.
Tidak meminta maaf Al-Quran ini karena apa? Orang yang meminta maaf, yang salah itu biasa. Tetapi memberikan maaf ketika kita sedang disakiti, inilah yang luar biasa. Wal afina 'anin nas, yang ketiga wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maknanya? Ketika Allah sudah mencintai orang yang berbuat ihsan, maka itu berarti rahmat Allah, rezeki Allah, kemurahan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berlaku ihsan. Apa Mas Raffi tidak ingin disebut oleh Allah ihsan, kemudian nanti Allah mencurahkan kemurahan tidak hanya kita, tapi juga pada anak dan keluarga kita. Oke, Mas Raffi, saya coba mau membalik ke pola pikir Mas Raffi. Saya mau bertanya, kalau misalnya, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi, tapi kalau misalnya posisi ayah itu ada di Mas Raffi, Mas Raffi udah minta maaf sama anak, kemudian anak justru nggak mau memaafkan Mas Raffi, Mas Raffi nggak mau berpikir ke arah sana, kenapa nggak mau memaafkan ayahnya? Sebenarnya ya sedih sih. Cuma dari kecil sudah kehilangan sosok ayah gitu, Mas. Jadi benar-benar kayak nggak tahu sosok ayah itu seperti apa gitu. Karena saya bayangkan, oke lah mungkin ayah sudah melakukan banyak kesalahan, tapi dia pasti sekarang kan sendiri. Iya. Ya, istrinya udah nggak ada. Mohon maaf, sudah ada anak dari yang istri yang kedua? Anaknya 3. 3. Tinggal sama anaknya atau tidak? Kayaknya enggak. Sebatang kara berarti dia sendiri? Kayaknya iya. Oke. Saya sih berharap, orang tua pasti berharap adalah dia bisa hidup enak, hidup tentram, dan di akhirat nanti selamat. Itu adalah harapannya adalah dengan doa anak yang soleh. Cuma ketika seperti ini kan Mas Raffi sama sekali nggak membantu orang tua nih. Kalau kayak gitu, kalau dibalik posisinya Mas Raffi nggak sedih? Harus nggak membayangkan gitu posisi ayah kayak gimana? Sedih sih. Cuman belum bisa nerima gitu. Iya, saya ngerti, karena paham tugas kita di sini kan sebenarnya oke, kita tahu orang tua kita jahat, tapi kan kita ingin mengingatkan ke Mas Raffi juga biar bagaimanapun orang tua, sejajarnya orang tua tetap orang tua. Gitu ya. Jadi saya sih berharap Mas Raffi untuk terus membuka pintu hati Mas Raffi nih untuk memaafkannya nih. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz ini masih tetap Mas Raffi ini keras banget dia untuk tidak memaafkan ayahnya nih Pak Ustadz. Nah, mungkin kayak berharap si ayahnya bisa nonton acara ini. Apa nih yang harus dilakukan ya oleh ayahnya Mas Raffi untuk bisa setidaknya bisa. Jadi yang pertama, ayahnya Mas Raffi mesti terus berdoa. Yang kedua, mengakui kesalahannya. Doa apa? Nabi Adam alaihissalam itu pernah berbuat dolim pada dirinya sendiri, tapi Allah langsung menegur. Dan Nabi Adam berdoa, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan berbuat dolim terhadap diriku sendiri, dan jika Engkau ya Allah tidak maafkanku, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang yang merugi di hadapanmu. Merugi karena apa? Karena tidak mendapatkan maaf gitu loh. Lah, ini saya kira Mas Raffi, ayah Anda ini sesungguhnya hukum Tuhan sudah berlaku pada dia. Hukuman di dunia sudah diberlakukan. Kita nggak tahu di akhiratnya. Ya tentu kita mohonkan kan gitu, mudah-mudahan Allah tidak menerima beban, memberikan bebannya. Lah, ada kisah menarik pada zaman Rasulullah SAW. Ketika ada salah seorang anak menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kepada ibumu. Di ayat di hadis yang lain menjelaskan, ya Rasulullah, ibuku tidak ada, kepada siapa? Kepada bapakku. Dan aku tidak tahu bapakku di mana sekarang. Maka orang ini pun mengembara dari satu wilayah ke wilayah untuk mencari. Setiap orang ditanya ciri-cirinya begini dulu, dapat cerita dari ibunya begini. Jadi dia apa? Dia hanya ingin bertemu, padahal orang ayahnya tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dia ingin mendapatkan ridho ayahnya tadi supaya ayahnya sempat mendoakannya. Sebab kata Nabi begini, di dunia ini Allah titipkan ada pusaka wasiat yang luar biasa, maka berbaktilah ketika dia masih ada. Dan ketika dia tidak ada, maka Anda akan tinggal merenungi, Anda tinggal akan penyesalan, maka Anda akan termasuk yang merugi. Maka berbahagialah ketika pusaka wasiat ini masih ada. Siapa dia? Ibu dan bapakmu. Dalam hal ini ibunya masih ada, yang kedua adalah bapak, dan bapak tadi dalam ujian semacam ini. Maka Mas Raffi, Nabi SAW memberikan bimbingan pada kita, buka hati kita, lapangkan pada diri kita, maka niscaya Allah yang di langit akan merahmati, akan membukakan melapangkan rezeki. Kita berbuat birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, itu sama dengan kita hendak menyingkap rezeki Allah, itu akan mengalir deras dalam kehidupan kita. Rezeki kita itu akan berbanding lurus seberapa besar berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah firidul walidain, ridho Allah kepada orang tua.
hadis ini tidak menjelaskan apakah orang tua ini durhaka kepada anaknya apa tidak ada kaitan dengan itu. Tapi orang tua ini jasa besarnya adalah kita bisa hadir di dunia ini karena jasa orang tua kita. Sebesar apapun orang tua kita, kemurkaannya, durhakanya, dolimnya kepada kita, seorang anak oleh Allah, oleh Nabi tetap dimintakan berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini Mas Raffi, keluarganya juga bersama istri dan anak-anaknya kelak akan dirahmati, dan nanti anak-anaknya Mas Raffi juga akan menurun kebaikan Mas Raffi kepada ayahnya.